Shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih. Pada malam hari ini kembali kami boleh bersekutu memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan merenungkan firman-Mu. Kami mohon terangi hati pikiran kami dengan kuat kuasa-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Bacaan kita pada malam hari ini diambil dari Filipi pasalnya yang ke-1, ayat yang ke-15 sampai yang ke-21. Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, ada seorang pemuda yang tanpa sengaja dia menjadi pengikut Kristus, bahkan menjadi seorang penginjil yang luar biasa. Sebelumnya, pemuda ini seorang yang tidak percaya kepada Yesus. Dalam perjalanan kehidupannya, dia menjadi seorang muda yang sangat bandel, sangat nakal, pemuda yang boleh dikatakan dalam kehidupannya berantakan sekali. Setiap kali dia bersekolah, dia selalu dikeluarkan dari sekolahnya. Diberhentikan karena kebandelannya, karena kenakalannya. Sehingga orang tuanya tidak memiliki biaya lagi untuk menyekolahkan dia dan dia berhenti bersekolah. Hingga suatu ketika dia bertemu dengan seorang gadis yang beragama Kristen dan mereka sering berbincang, berinteraksi seperti itu. Hingga suatu ketika pemuda ini tertarik mendengarkan ajakan dari gadis ini untuk kembali melanjutkan pendidikan, yaitu bersekolah di SMA Kristen di daerah Jogja. Dan sebenarnya pemuda ini tidak murni motivasinya untuk bersekolah kembali. Karena sebenarnya dia memiliki motivasi lain, memiliki motif lain. Dia mau diajak kembali bersekolah itu meskipun di sekolah Kristen karena dia tertarik dengan gadis Kristen ini. Nah, dalam perjalanannya, singkat cerita, pemuda ini bersekolah di SMA Kristen. Kemudian dalam setiap harinya mereka selalu ada persekutuan doa di sekolah itu. Ada pembekalan-pembekalan bagi anak-anak muda ini agar mereka nantinya bisa menjadi seorang yang boleh dikatakan memberitakan Injil. Nah, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, yang semula motif awal pemuda ini adalah hanya ingin menarik perhatian simpati dari si perempuan sehingga ia melakukan apa saja, bahkan dia bersekolah di sekolah Kristen dan dia mau saja ikut persekutuan, tetapi lama-kelamaan dia akhirnya tersentuh hatinya sehingga ia menjadi seorang pemuda yang luar biasa dan dia memberitakan Injil juga secara luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini ketika kita membuka media sosial, baik itu Facebook maupun YouTube, kita melihat di sana banyak sekali orang-orang yang memberitakan Injil. Ada yang memberitakan Injil itu dengan tulus. Memberitakan Injil itu dengan berani. Karena hati mereka sudah dituntun, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Tetapi ada banyak juga di sini orang-orang yang memberitakan Injil itu dengan dengki. Karena apa? Karena mereka berpikir dengan memutarbalikkan kebenaran Injil, mengajukan fakta yang tidak mendasar dan tidak benar tentang Injil, maka akan menjatuhkan wibawa Injil. Tanpa mereka sadari bahwa justru ketika mereka menyampaikan hal-hal yang tidak benar itu, Roh Kudus bekerja sehingga
banyak orang-orang yang penasaran tentang Injil. Apa sih Injil? Kenapa sih Injil diperdebatkan seperti itu? Sehingga orang terusik, orang tertarik untuk mengetahui ajaran Injil itu yang sebenarnya. Bapak Ibu yang dikasih dan diberkati Tuhan, sejak zaman Rasul Paulus, sudah banyak sekali motivasi seseorang di dalam memberitakan Injil kepada orang lain. Ada yang memberitakan Injil karena dengki, dalam perselisihan dan sebagainya, seperti yang disampaikan tadi yang terjadi beberapa waktu ini. Tujuan yang pertama untuk menjatuhkan Injil, tetapi sebaliknya yang terjadi membuat orang banyak tertarik dan penasaran dengan Injil. Tetapi ada juga yang memberitakan Injil dengan maksud yang baik. Nah, bagaimana orang-orang memberitakan Injil dengan dengki dan perselisihan? Hal ini dilihat dari motivasi mereka memberitakan Injil tersebut. Ada kemungkinan Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, mereka memberitakan Injil agar orang-orang justru tidak mau percaya, tidak mau menjadi pengikut Kristus. Tetapi yang terjadi sebaliknya. Tetapi ada juga yang benar-benar memberitakan Injil agar orang itu menerima Injil tersebut dan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus. Tetapi ada lagi mungkin orang yang memberitakan Injil itu untuk kepentingan dirinya sendiri, kepentingan pribadinya. Mungkin supaya namanya lebih dikenal, terkenal seperti itu. Dan itu memberi keuntungan kepadanya. Kita lihat di dalam ayat yang ke-17. Memang Bapak Ibu yang kekasih, Paulus dalam nas ini tidak terlalu keras keberatan dengan setiap motivasi pemberitaan Injil. Karena baginya adalah yang penting Kristus itu diberitakan kepada orang lain. Dan semakin banyak orang yang dapat mendengar tentang kabar keselamatan itu. Sukacita yang besar bagi Paulus yang juga harus terpenjara karena Injil. Dia merindukan bahwa selama apa yang disampaikan adalah Injil yang benar, bukan Injil yang palsu, atau bukan ajaran-ajaran yang sesat, itu menjadi sukacita yang besar karena dia percaya bahwa dengan kuat kuasa Roh Kudus, Injil itu akan berbuah. Karena Paulus sadar bahwa ketika Injil diberitakan, berarti ada orang yang mendengar keselamatan dan akan diselamatkan. Bagi Paulus tidak ada kabar yang lebih membuatnya bersukacita dibandingkan dengan mendengar apa yang orang lain katakan seperti itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil adalah suatu keharusan bagi setiap orang percaya. Injil Kristus harus disampaikan di tengah-tengah dunia ini. Itu adalah amanat agung. Baik atau tidak baik keadaan atau situasinya, Injil harus diberitakan. Kita hendaknya melakukan bagian kita sehingga semakin banyak orang yang mendengar berita keselamatan itu. Saat ini sangat mudah bagi kita untuk dapat memberitakan Injil. Meskipun dengan situasi, dengan keadaan kita yang serba terbatas karena wabah COVID-19 ini. Tetapi kita memiliki media sosial di mana di dalamnya kita bisa mewartakan dan memberitakan Injil Kristus itu. Kita bisa menyampaikan berita Injil sukacita itu bagi setiap orang tanpa batasan. Dan kita yakin sepenuhnya ketika kita sudah melakukan bagian kita, maka Tuhan sendiri akan melakukan bagiannya untuk menumbuhkan Injil, benih-benih Injil itu di dalam hati, di dalam kehidupan setiap orang mendengarnya. Beritakanlah Injil ke seluruh dunia.
Sampaikanlah kabar sukacita dan keselamatan bagi setiap orang percaya. Supaya semakin banyak lidah yang mengaku dan lutut yang bertelut di hadapan Kristus. Dan mengakui bahwa Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.